Selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi kami dari SKDB 2 ingin menjelaskan tentang tumor suprarenal, yaitu SP kami. Lanjut. Jadi untuk introduction-nya, tumor suprarenal itu adalah tumor adrenal. Jadi artinya sama dengan tumor adrenal itu dapat diartikan sebagai tumor yang tumbuh di kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu terletak di bagian atas dari ginjal dan dipisahkan menjadi dua bagian. Itu ada medula dan korteks adrenal. Nah, fungsi dari medula adrenal itu memproduksi dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Sedangkan korteks adrenal ini berfungsi untuk mengeluarkan hormon seperti aldosteron dan kortisol. Nah, untuk jenisnya sendiri ada beberapa jenis dari tumor adrenal ini dan dapat diklasifikasikan sebagai kanker atau non kanker. Nah, jenis tumor yang dapat tumbuh di kelenjar adrenal ini adalah aldosteronoma, karsinoma adrenal, feokromositoma, dan neuroblastoma. Kebanyakan tumor yang ditemukan di kelenjar adrenal ini bersifat jinak. Sebagian besar dari ini itu asimptomatik dan ditemukan secara tidak sengaja saat pasien menjalani CT scan atau MRI karena alasan-alasan yang nggak ada kaitannya. Misalnya pasiennya sakit perut, begitu dia CT scan atau MRI, nggak sengaja ditemukan adanya tumor gitu. Nah, fenomena nggak sengaja itu disebut sebagai insidentaloma adrenal. Penyebab tumor adrenal tidak jelas, tapi beberapa kondisi keturunan mungkin nggak jelas penyebabnya, tapi beberapa kondisi keturunan itu mungkin merupakan faktor risiko dari tumor. Kondisi herediter itu termasuk Carney kompleks, Li-Fraumeni syndrome, multiple endocrine neoplasia tipe 2, dan neurofibromatosis tipe 1. Pasien dengan tumor adrenal itu biasanya mengalami gejala-gejala seperti memar, tekanan darah tinggi, lemas, kadar gula darah yang tinggi atau diabetes, dan kadar kalium rendah, pertumbuhan rambut yang berlebihan, berkeringat, berat badannya meningkat atau penurunan berat badan secara pesat, stretch mark di perut, suasana hati yang depresi, lalu ada gugup juga, kadang kecemasan, serangan panik, osteoporosis, penumpukan lemak di leher, dan jantungnya berdebar-debar. Nah, untuk memastikan adanya tumor atau tumor adrenal itu diperlukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan itu ada pemeriksaan darah, pemeriksaan kadar kortisol, CT scan, MRI, dan beberapa pemeriksaan lain yang bisa dilakukan. Untuk pelaksanaan itu tergantung pada kondisi tumornya, apakah bersifat ganas atau jinak. Dan untuk pelaksanaan itu adalah pembedahan merupakan salah satu pilihan pengobatan yang dapat dilakukan. Sebagai prosesnya sendiri, prosesnya itu sangat bergantung terhadap kondisi dari tumor tersebut, apakah bersifat kanker atau tidak. Jika bersifat kanker berbahaya, penentuan sistem stadium tumor itu dapat ditentukan, penentuan untuk prognosis pasien itu dapat ditentukan melalui stadium dari tumor tersebut. Lanjut. Baik, lanjut ke definisi dan epidemiologi. Jadi perkenalkan, saya Pandawi Branda Dekan Rakandia dengan 3 digit dan terakhir 093. Jadi pertama dimulai dari definisi dari aldosteronoma. Jadi ini merupakan tumor adrenal yang menyebabkan kelebihan jumlahnya dari aldosteron yang dapat ditandai dengan tekanan darah tinggi, alkalosis, hipokalemia, dan juga aktivitas dari renin plasma rendah atau PRA. Lalu untuk definisi dari adrenal karsinoma, itu merupakan penyakit yang jarang terjadi yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kanker ganas di korteks adrenal yang merupakan lapisan luar dari kelenjar adrenal. Lalu untuk feokromositoma itu adalah tumor yang jarang juga terjadi, sebagian besar jinak, yang berkembang dari sel kromafin di medula adrenal. Lalu untuk definisi dari neuroblastoma itu adalah tumor ganas yang berkembang dari jaringan kristal neural yang belum matang di medula adrenal atau ganglia simpatis. Next. Selanjutnya untuk epidemiologinya, jadi pertama dari aldosteronoma itu primary aldosteron dianggap sebagai penyebab tersering hipertensi sekunder. Jadi sehingga prevalensinya diperkirakan antara 5-12% pada pasien hipertensi. Lalu aldosteronoma sebagian besar terjadi di antara usia 30 dan 60 tahun dan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria dengan perbandingan 2:1. Lalu untuk adrenal karsinoma itu memiliki angka kejadian 0,7-2,2 kasus per juta penduduk per tahunnya. Ini dapat terjadi pada semua usia dengan 2 insiden puncak, yaitu pada usia dekade pertama dan juga antara 40 dan 50 tahun. Lalu karsinoma adrenal ini paling banyak menyerang wanita dibandingkan pria dengan persentase 55-60%. Lalu untuk feokromositoma sendiri, itu karena pasien mungkin sepenuhnya gejala asimptomatik, jadi 50% kasus feokromositoma dibuat saat otopsi dan sekitar 10% ditemukan secara kebetulan. Jadi dari penelitian di Belanda oleh Bernd et al. Antara tahun 2011 dan juga 2015, dilaporkan feokromositoma dan juga simpatis paraganglioma itu terjadi pada 0,46% per 100.000 orang. Lalu untuk neuroblastoma itu tingkat kejadian keseluruhan di Amerika Serikat adalah 9,5 kasus per jutanya, dengan anak laki-laki memiliki kejadiannya sedikit lebih tinggi daripada perempuan dengan rasio 1,2:1. Next. Baik, perkenalkan saya Karin Katia Desa Jusete dengan 3 digit yang terakhir 150. Jadi untuk etiologinya, yang pertama pada aldosteronoma ini biasanya ditemukan pada pasien yang menderita hipertensi dan juga primary aldosteronism. Kemudian untuk yang adrenal karsinoma itu biasanya bersifat sporadik. Untuk penyebab pastinya masih belum dapat ditentukan, tetapi biasanya diakibatkan oleh karena mutasi pada adrenal gland cell DNA-nya, dan biasanya dia monoclonal lesion. Kemudian untuk feokromositomanya ini, dia juga biasanya sporadik atau familial, kemudian biasanya dia berhubungan dengan tipe 1 neurofibromatosis atau von Hippel-Lindau syndrome dan sebagainya. Kemudian yang terakhir untuk neuroblastoma, ini dia biasanya juga bersifat sporadik atau familial, kemudian untuk penyebab pastinya juga masih belum dapat ditentukan, tetapi ada studi yang mengatakan bahwa exposure pada saat konsepsi dan juga kehamilan itu bisa menjadi salah satu penyebabnya, dan juga mutasi-mutasi dari gen. Next.
Selanjutnya adalah risk factor. Jadi faktor risiko dari suprarenal tumor ini bisa dari genetic defect seperti genetic syndrome, Li-Fraumeni syndrome, Beckwith-Whitman syndrome, multiple endokrinoplastia tipe 1 dan 2, neurofibromatosis tipe 1, familial adenomatous polyposis, von Hippel-Lindau disease, Lynch syndrome, dan Kane complex. Ada juga sebuah penelitian tahun 1999 yang menemukan bahwa ternyata endokrin abnormalitis juga meningkatkan faktor risiko terkenanya suprarenal tumor, terutama pada wanita dengan hipertensi. Dan juga adrenal mass dapat terjadi pembesaran secara signifikan pada pasien yang ditemukan endokrin abnormalitis saat diagnosis dan juga pada usia pasien yang di atas 56 tahun. Ada juga studi 1996 yang menemukan bahwa ada relasi merokok pada laki-laki di mana smokingnya lebih dari 25 batang per hari yang dapat meningkatkan risiko terkena suprarenal tumor hingga lebih dari 2 kali, dan pada wanita penggunaan oral kontraseptif juga dikatakan dapat meningkatkan risiko terkena suprarenal tumor hingga 5 kali. Next. Saya perkenalkan dengan saya Teknani juga dengan 3 digit yang terakhir 007. Jadi untuk patofisiologi dari tumor-tumor ini yang dasarnya ada 2, yaitu tumor clonality yang ada pertama yaitu monoklonal yang disebabkan oleh genetik hereditary, dan yang kedua yaitu poliklonal yang disebabkan oleh lingkungan. Nah, clonality sendiri itu akan menyebabkan molecular alteration di mana oncogenes akan terekspresi dan tumor suppressor gen itu fungsinya akan ditekan sekali oleh oncogen. Next. Untuk patofisiologi aldosteronoma sendiri, yaitu mutasi di gen KCNJ5, CACNA1D, ATP1A1, ATP2B3, dan juga CTNNB1. Lalu aldosteronoma sendiri, yaitu merupakan etiologi untuk primary aldosteronism, atau Fanconi syndrome, dan juga high association with hypokalemia. Lalu adenocarcinoma, itu adenal gland cell DNA mutation atau monoconallation, di mana 62 kasusnya itu karena mutasi di kromosom 1P, juga P22P, dan lain-lainnya. Asosiasi juga dengan sindrom endokrin seperti Cushing syndrome dan juga Pecos puberty. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk yang ketiga, tumor ketiga yaitu pheochromocytoma, disebabkan oleh excessive catecholamine secretion. Nah, kalau misalnya mutasi di gen VHL sendiri akan produksi norepinephrine, tapi kalau mutasi di MEN2 atau di NF1 itu biasanya memproduksi epinephrine dan juga norepinephrine. Sedangkan kalau mutasi di SDHB maupun di SDHD itu akan produksi dopamin. Dan yang tumor terakhir yaitu neuroblastoma, dalam 25% kasus itu disebabkan oleh MBCN oncogen yang terekspresi, dan dimana kalau kasus ini rapid tumor progression dan juga propagnosis. Di satu sisi lain yaitu ada KRAS oncogen yang menyebabkan metastasis. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gusti Warananta Devedanta dengan 3 digit yang terakhir adalah 214. Jadi sekarang saya akan melanjutkan presentasi dengan jelaskan sains simptom dari adrenal tumor ini, yang dimana dimulai dari aldosteronoma, yang dimana ini tuh merupakan suatu tumor adrenal yang dimana dapat menghasilkan hormon aldosteron, dimana hormon aldosteron ini dia itu memiliki fungsi untuk retensi cairan juga natrium dan juga dapat mengekspresikan potasium atau kalium. Makanya kalau misalkan kita kelebihan hormon ini dapat menyebabkan mengalami ada suatu hipertensi dan juga hipokalemia. Untuk gejala itu sendiri, gejala dari hipertensi itu biasanya ada sakit kepala. Habis itu untuk gejala dari hipokalemia itu ada poliuri, nocturi, muscle cramp, weakness, fatigue, dan juga ada aritmia. Nah, biasanya kalau misalkan udah ada tanda-tanda hipokalemia, metabolik alkalosis, dan juga hipernatremi tanpa penyebab jelas, kita curiga ke arah aldosteronoma. Habis itu lanjut ke adrenal carcinoma. Nah, gejala dari adrenal carcinoma ini ada yang berkaitan dengan lokal tumor growth-nya, dan juga ada yang karena kelebihan produksi dari hormonnya. Kalau misalkan pertumbuhan dari lokal tumor itu biasanya gejala itu seperti flank pain, abdominal fullness, sama dia itu terlalu cepat kenyangnya. Habis itu untuk yang produksi dari hormon yang berlebihan, contohnya itu adalah hiperkortisolisme, yang dimana karena reseptor glukokortikoid ini hampir ada di semua sistem organ, makanya efek dari hiperkortikolisme ini dia itu sistemik, jadi banyak menyerang sistem organ itulah istilahnya. Jadi salah satunya itu ada pletora, ada diabetes mellitus, bisa osteoporosis juga, bisa muscle weakness ataupun atrofi juga bisa. Habis itu juga ada kelebihan dari hormon androgen atau hiperandrogenisme, yang dimana ditandai dengan ada suatu hirsutisme, yang dimana pertumbuhan dari rambut-rambut yang seharusnya ada di pria, cuma ada di pria, tapi dia ini ada di wanita. Misalkan kayak wanita tuh tumbuh kumis, tumbuh jenggot, tumbuh jambang gitu. Habis itu juga bisa menstrual irregularity, artinya jadwal dari mens dari perempuan ini tidak teratur. Habis itu hiperestrogenisme pada laki-laki ini bisa dapat gejala itu seperti testicular atrofi ataupun ginekomastia. Oke, next. Oke, lanjut ke pheochromocytoma. Ini merupakan suatu tumor adrenal karena kelebihan dari katekolamin. Nah, biasanya katekolamin itu kan dia tuh epinefrin, norepinefrin, dan juga dopamin. Yang dimana ini ada hubungannya dengan sistem saraf yang simpatis. Tentu saja kalau misalkan kelebihan ini, katekolamin ini tentu saja dia tuh kayak aktivasi yang berlebihan dari sistem saraf simpatis, kayak hipertensi, sakit kepala, palpitasi, habis itu ada takikardi, habis itu juga ada gejala-gejala lainnya berupa pallor, penurunan berat badan, weakness maupun yang fatigue. Habis itu untuk yang neuroblastoma ini sendiri, dia sebenarnya tergantung dari lokasinya itu di mana, stage-nya itu stage berapa, dan juga bisa juga dia tuh menyebabkan gejala-gejala metastasis. Kalau misalkan itu tumor itu tumbuh di daerah leher, itu dapat menyebabkan
suatu sindrom renal sindrom Horner. Kalau misalkan dia itu tumbuh itu di daerah pelvis, nanti akan dapat menyebabkan bladder dysfunction, bisa konstipasi juga, bisa paresthesia juga. Habis itu kalau misalkan dia itu metastasis itu ke bone marrow, nanti ujung-ujungnya dia itu bisa anemia dan juga trombositopeni. Kalau misalkan itu metastasis itu ke arah tulang, nanti bisa menyebabkan limping, di mana limping itu kesulitan untuk berjalan, ataupun refusal to bear weight, artinya dia itu menolak untuk menahan dari berat itu sendiri. Yang artinya dia ini metastasis di tulang ini sangat sakit sekali, maka dia itu menolak untuk berjalan. Habis itu juga bisa ada suatu lesi di tulang. Kalau misalkan lesi di tulang itu terjadi itu di periorbital region, ini bisa timbul suatu gejala bernama raccoon eyes. Habis itu juga ada yang fenomena-fenomena yang langka seperti profuse watery diarrhea maupun OMS atau oxoclonus myoclonus syndrome. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Olivia Safira dengan 3 digit yang terakhir 175, di mana diagnosis di sini diawali dengan medical history, physical examination, functional status, malignant potential, dan hormonal assessment. Imaging test juga diperlukan untuk mengetahui kira-kira fenotip dan ukuran dari massa itu seperti apa. Apabila dicurigai adanya sign dan simptom seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang yang lebih lanjut. Di mana apabila misalkan ada pasien dengan hipertensi, dengan hypokalemic alkalosis, maka evaluasi plasma aldosteron dan plasma renin activity-nya biasanya itu peningkatan plasma aldosteron renin dan mengarahkan ke primary aldosteronism. Di mana pada pemeriksaan urin 24 jam akan ditemukan adanya peningkatan metanefrin dan juga katekolamin. Pasien dengan kecurigaan adrenal mass juga dapat melakukan pemeriksaan berupa baseline plasma cortisol level, plasma aldosteron dan plasma renin activity, serum DHEAS, dan urin 24 jam seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Misalkan pasien itu mengalami dicurigai adanya hiperkortisolism, di mana itu kita akan melakukan pengukuran ACTH. Lalu juga serum potassium level dan aldosteron to plasma renin ratio perlu dilakukan juga pada pasien dengan indikasi hiperaldosteronism. Imaging test seperti CT scan, MRI, dan juga yang terakhir ada percutaneous biopsy yang dimana dibantu menggunakan CT scan dan juga ultrasound untuk guidance-nya, itu bisa digunakan untuk kembali mengecek mengenai fenotip maupun bentuk dan dari massa yang ada tersebut. Cuman untuk gold standar yang digunakan adalah CT scan. Gitu. Next. Selanjutnya, perkenalkan saya Maria Vispayoni Wisesjustiati dengan 3 digit yang terakhir 189. Untuk diferensial diagnosis, di mana keempat jenis massa adrenal ini masing-masing memiliki jenis diagnosis banding yang dinilai melalui tanda dan gejala yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut baik laboratorium maupun pencitraan atau imaging untuk menyingkirkan penyakit lain. Untuk yang pertama ada aldosteronoma atau dikenal dengan primary hypoaldosteronism, di mana muncul pada pasien dengan hipertensi dan hipokalemia. Untuk diagnosis bandingnya terdapat hipertensi refraktif dan stenosis arteri renal, di mana suatu kondisi pasien mengonsumsi lebih dari 5 obat hipertensi dari kelas yang berbeda termasuk diuretik, tetapi masih memiliki penurunan tekanan darah yang tidak terkontrol, jatuh dalam kondisi hipertensi refrakter. Pada hipertensi refrakter tidak menunjukkan jumlah aldosteronisme yang berlebihan, tidak seperti primary hypoaldosteronism ini yang memiliki kadar aldosteron tinggi, renin yang rendah, serta hipokalemia. Sedangkan untuk stenosis arteri ginjal adalah ketika salah satu atau kedua dari arteri ginjal menyempit dan adanya hipertensi, bruit, dan penurunan fungsi ginjal. Dapat dikonfirmasi lebih lanjut menggunakan ultrasonografi duplex, CTA, dan MRI. Selanjutnya ada beberapa diagnosis banding mengenai karsinoma adrenal, di mana dalam tulisan ini kita akan membahas 2 contoh. Untuk yang pertama ada pheochromocytoma yang dapat didiagnosis dengan pemeriksaan laboratorium pengukuran, yaitu mengukur metanefrin fraction urin 24 jam. Contoh lainnya adalah ada adrenal lymphoma yang merupakan salah satu keganasan adrenal yang menyerang kelenjar getah bening, di mana karsinoma adrenal dapat disingkirkan jika dalam pemeriksaan lab terdapat peningkatan serum laktat dehidrogenase atau LDH yang ditemukan pada adrenal lymphoma. Selanjutnya pada pheochromocytoma sendiri memiliki contoh diagnosis banding yang berbeda, di mana penyakitnya sendiri memiliki gejala seperti sakit kepala episodik, palpitasi, diaforesis, mual, kelelahan, tremor, dan kecemasan, di mana sebagian besar dari gejala tersebut muncul pada gangguan kecemasan dan tirotoksikosis. Analisis dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan status mental, kadar TSH, dan kadar hormon tiroid penting untuk mendiagnosis pasien dengan manifestasi yang serupa tersebut. Perlu diingatkan bahwa pheochromocytoma ini memiliki tanda hipertensi yang lebih parah, baik itu episodik maupun yang berkelanjutan. Untuk yang terakhir, sebagai jenis tumor ekstrakranial yang sering ditemukan pada anak-anak, neuroblastoma ini biasanya dibandingkan dengan nefroblastoma atau Walms tumor. Di mana untuk mendiagnosisnya dilakukan pemeriksaan imaging berperan penting mulai dari USG dan dikonfirmasi dengan CT. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kizia Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 172. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Untuk treatment aldosteronoma melibatkan laparoscopic resection yang minimally invasif untuk mengangkat kelenjar adrenal yang terkena tumor. Pada pasien-pasien yang kontraindikasi terhadap pembedahan atau terdapat bilateral adrenal hyperplasia dapat menggunakan mineralocorticoid antagonis, yaitu spironolactone atau eplerenone.
Spironolactone memiliki efek samping anti-androgen seperti dose-dependent gynecomastia dan penurunan libido pada laki-laki. Lalu pada perempuan dapat terjadi menstruasi yang irreguler, nyeri dan juga pembesaran pada payudara. Eplerenone karena merupakan mineralokortikoid antagonis yang selektif, tidak dijumpai efek samping anti-androgen tersebut. Namun harganya lebih mahal dan tidak seefektif spironolactone dalam menurunkan tekanan darah. Pilihan terapi untuk adrenocortical carcinoma adalah pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi, atau biologic terapi seperti pengobatan paliatif. Pembedahan dilakukan pada tumor yang localized, dan pendekatan secara laparoskopik dapat dilakukan untuk tumor-tumor dengan ukuran kurang dari 6 cm. Adjuvan terapi mungkin dibutuhkan untuk mencegah recurrency lokal menggunakan obat mitotain. Penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa pemberian obat mitotain setelah pembedahan dapat meningkatkan overall survival dan disease-free survival. Untuk pheochromocytoma, pembedahan dilakukan untuk meredakan gejala dan kemungkinan end-organ damage akibat hipersekresi dari katekolamin. Preoperative management berperan penting dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas berkaitan dengan hipertensi malignan atau hipotensi postoperatif, yaitu menggunakan phenoxybenzamin yang dititrasi hingga tekanan darah mendekati normal. Hidrasi optimal, preoperatif, dan monitoring hemodinamik secara intensif perlu dilakukan untuk mencegah penurunan drastis dari tekanan darah dan dilakukan dari intraoperatif sampai postoperatif. Yang terakhir, perlu memonitoring gula darah agar dapat mendeteksi hipoglikemi fatal akibat hilangnya katekolamin sebagai stimulus dari gluconeogenesis. Untuk neuroblastoma, treatmentnya dikategorikan menjadi 3 berdasarkan stratifikasi risiko. Untuk low risk, dilakukan pembedahan atau observasi pada tumor yang bisa regresi secara spontan. Intermediate risk dilakukan kemoterapi dan pembedahan. Dan untuk high risk dilakukan intensif multimodal terapi yang melibatkan kemoterapi, pembedahan, myeloablation, radiation, immunoterapi, dan differentiation terapi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kadewina Santi Putri dengan 3 digit terakhir itu 32. Untuk complications dari aldosteronoma itu dapat dikaitkan dengan komplikasi seperti risiko penyakit kardiovaskuler yang lebih tinggi, misalnya stroke, atrial fibrillation, infark miokard, dan peningkatan GFR, serta tekanan perfusi ginjal yang dapat menyebabkan albuminuria. Kemudian komplikasi yang terkait dengan adenokarsinoma adalah hiperkortisolisme akibat produksi hormon berlebih dan dapat menyebabkan diabetes mellitus, kelelahan, hipertensi, obesitas sentral, osteoporosis, serta atrofi atau kelemahan otot. Selain hiperkortisolisme, dapat juga terjadi nyeri lokal pada pasien-pasien yang mengalami metastasis pada tulang. Invasi tumor lokal dengan potensi pembentukan trombus. Untuk pheochromocytoma dapat menyebabkan kardiomiopati, miokarditis, gagal ginjal, stroke, serangan jantung, shock, sampai kematian mendadak. Neuroblastoma dapat dikaitkan dengan komplikasi-komplikasi seperti spinal cord compression akibat tumbuhnya tumor dan dapat menekan spinal cord kemudian menyebabkan nyeri serta kelumpuhan. Neuroblastoma juga dapat bermetastasis ke beberapa lokasi tubuh seperti tulang, kulit, kelenjar getah bening, dan juga hati. Sindrom paraneoplastik juga dapat terjadi sebagai komplikasi neuroblastoma, di mana itu merupakan kesulitan dengan koordinasi dan gerakan mata yang cepat atau diare dan pembengkakan pada perut. Hal ini terjadi karena sel neuroblastoma dapat mengeluarkan beberapa zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan normal dan menyebabkan sindrom-sindrom. Lanjut. Saya Karina Anjani dengan 3 digit NIM terakhir 083. Pada masa lampau, data menunjukkan prognosis yang kurang baik pada pasien penderita ACC, yaitu 14,5 bulan dengan 5-year mortality rate atau tingkat kematian sekitar 75 hingga 90%. Berdasarkan European Network Staging Study for Adrenal Tumors atau ENSAT, 5-year survival rate untuk ACC adalah 66 hingga 82% pada pasien dengan stage 1, 58 hingga 64% pada pasien dengan stage 2, 24 hingga 50% pada pasien dengan stage 3, dan 0 sampai 17% pada pasien dengan stage 4. Untuk prevention, mungkin bisa next. Belum ada cara yang pasti untuk mencegah ACC, namun seperti kanker lainnya, ada baiknya untuk melakukan pencegahan terhadap timbulnya faktor resiko, seperti menjaga berat badan ideal, tidak merokok, dan mencegah zat-zat yang bersifat karsinogenik. Next. Saya Putu Prabowo-Kusuma dengan 3 digit yang terakhir 248. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini adalah suprarenal tumor itu dibagi menjadi 4, yaitu ada adrenal aldosteronoma, kemudian ada adrenal karsinoma, kemudian ada pheochromocytoma dan neuroblastoma. Ini bisa disebabkan oleh genetic defect, kemudian bisa juga disebabkan oleh abnormalitas pada kelenjar endokrin. Kemudian beberapa sign and symptom atau gejala-gejala yang bisa terjadi itu adalah hipokalemia, hiperkortisolisme, kemudian ada hypertension. Untuk manajemennya sendiri, untuk melihat tumornya itu yang gold standar dipakai adalah CT scan. Kemudian untuk manajemennya, untuk treatment manajemennya itu ada treatment yang invasif dan non invasif. Kemudian dari prognosisnya juga sedikit buruk. Kemudian untuk preventionnya masih belum ada prevention yang pasti. Ya,
Next. Sebelumnya nama saya William Jonas dengan NIM 96. Sekian presentasi dari kelompok SGDB 2. Terima kasih. Semoga hasilnya bermanfaat.